Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar bersama tentang nilai dasar aneka yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Selamat menyaksikan. Apa itu nilai dasar aneka? Nilai dasar aneka adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nilai dasar yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban setiap individu atau kelompok untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Ada 9 poin penting dalam nilai dasar akuntabilitas. Poin yang pertama adalah kepemimpinan. Contohnya mampu memimpin rapat dan menjadi ketua kelompok. Poin yang kedua adalah transparansi, yaitu mampu melakukan keterbukaan informasi, keterbukaan dalam agenda rapat, dan keterbukaan dalam keuangan. Poin yang ketiga adalah integritas, yaitu hadir dan absensi sebelum jam kerja, menghadiri Zoom meeting tepat waktu. Poin yang keempat adalah tanggung jawab, yaitu tanggung jawab terhadap institusi dan tanggung jawab terhadap perseorangan. Contohnya, menyelesaikan tugas tepat waktu dan menjaga kebersihan diri serta melakukan tugas piket harian. Poin yang kelima adalah keadilan, yaitu mampu membagi waktu kerja dan ibadah serta memberikan nilai sesuai dengan aturan. Poin yang keenam adalah kepercayaan, yaitu berbicara terus terang, menjalankan sesuai perintah aturan. Poin yang ketujuh adalah keseimbangan, yaitu menjalankan kegiatan yang digemari, dapat mengatur waktu, dan menjalankan hak dan kewajiban. Poin ke-8 adalah kejelasan, yaitu memberi informasi sesuai dengan fakta dan memberi perintah pada bawahan sesuai dengan aturan. Poin yang terakhir adalah konsistensi. Contohnya, konsisten terhadap keputusan dan konsisten terhadap tindakan dan ucapan. Nilai dasar ASN yang kedua adalah nasionalisme, yaitu pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara dan sekaligus menghormati bangsa lain. Penerapan nilai nasionalisme selalu berkaitan dengan Pancasila. Penerapan sila pertama Pancasila yaitu menjadikan nilai-nilai moral ketuhanan sebagai landasan mengelola kehidupan. Contoh perilakunya, beribadah sesuai kepercayaan, toleransi antar sesama umat beragama, dan bersikap jujur. Penerapan sila kedua Pancasila yaitu menjadikan nilai kemanusiaan dalam berperilaku kebaikan. Contoh perilakunya, saling tolong-menolong, bersikap adil tanpa diskriminasi, dan saling memaafkan. Penerapan sila ketiga Pancasila yaitu selalu menjaga kerukunan meskipun dengan latar belakang suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda. Contoh perilakunya, semangat gotong royong, memakai produk dalam negeri, mengikuti peringatan Hari Besar Indonesia. Penerapan sila keempat Pancasila yaitu mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Contoh perilakunya, musyawarah untuk menyelesaikan masalah, berani berpendapat, dan menghargai pendapat orang lain. Penerapan sila kelima Pancasila yaitu mewujudkan keadilan dalam hal kesejahteraan kepada masyarakat. Contoh perilakunya, seimbang antara hak dan kewajiban, membagi tugas sesuai kemampuan, dan tidak berperilaku hidup boros. Nilai dasar yang ketiga adalah etika publik. Etika publik adalah refleksi standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Indikator etika publik antara lain jujur, bertanggung jawab, integritas, cermat, disiplin, hormat, sopan, taat peraturan perundang-undangan, taat perintah, dan menjaga rahasia. Berikut ini adalah nilai-nilai dasar etika publik.
Nilai dasar keempat adalah komitmen mutu. Komitmen mutu adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja pegawai. Beberapa hal yang menyebabkan komitmen mutu itu penting diterapkan oleh seorang ASN adalah maraknya kasus korupsi, banyak program pembangunan yang terbengkelai, kerja hanya sekedar rutinitas tanpa adanya inovasi, dan banyaknya keluhan masyarakat karena merasa tidak puas atas mutu layanan aparatur sebagai cerminan penyelenggaraan layanan yang kurang bermutu. Kajian konseptual yang berkaitan erat dengan komitmen mutu antara lain efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Efektivitas adalah sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan. Efisiensi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Inovasi adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan. Sedangkan mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang menjadi karakteristik nilai dasar orientasi mutu adalah kepuasan masyarakat, layanan cepat, tepat, dan ramah, produk barang atau jasa yang berkualitas tinggi, ilmiah dan inovatif, serta perbaikan berkelanjutan. Nilai dasar anti korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Sedangkan dalam bahasa Yunani mempunyai arti perbuatan yang tidak baik atau melanggar norma-norma agama, material, mental, dan hukum. Dampak adanya korupsi antara lain melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, dan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menghindari korupsi antara lain lingkungan yang berintegritas, misalnya banyak bergaul dalam lingkungan yang positif. Yang kedua adalah proteksi integritas, misalnya dengan memastikan bahwa pengaruh lingkungan yang negatif tidak masuk dalam pikiran kita. Yang ketiga adalah perubahan sistem nilai, yaitu menggantikan sistem nilai negatif dengan yang positif. Berikut ini adalah beberapa contoh implementasi nilai dasar etika publik. Saksikan paparan materi mengenai nilai dasar Aneka dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.